Tuhan, Shalom, Tuhan berkati kita semua. Saya bahagia banget setiap hari Jumat bisa ketemu Bapak Ibu semuanya. Lebih bahagia lagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Yohanes Kristianus dari Yayasan Tangan Pengharapan, dan kita akan dilayani juga oleh Om Martin. Gimana kabarnya semua? Pasti sehat, harus sehat, walaupun ada yang dirasa nggak enak, kita percaya kalau Tuhan kita sudah menyehatkan. Kita akan mulai ibadah kita siang ini. Saya serahkan kepada Om Martin. Silakan Om Martin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau memulai ibadah kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat pujian, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan dan bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan
dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih. Diam di hadiratmu, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya Kau ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat
dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Tolonganku datang dari Yesus yang ku percaya. Bagiku semua mungkin bagiku, hanya Kaulah jawaban hidupku. Lihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Diserahkan kepada Bapak Pendeta untuk lanjutkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati dan melaut kami. Kami izinkan Roh Kudus bicara buat kami semua. Sampaikan isi hati-Mu dengan cara yang mudah dimengerti. Kami butuh firman-Mu yang menemukan roh kami, sehingga kami boleh memerintahkan jiwa untuk pikiran kami benar, perasaan kami benar, keputusan kami benar, sehingga semua perkataan perbuatan kami itu ikut benar. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang dalam kondisi kurang sehat. Mari Engkau jamah, Kau sembuhkan, Kau mengendaki mereka pulih, sehat. Itu sebab kami minta kuasa kesembuhan terjadi buat setiap mereka yang sakit disembuhkan. Perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar, Kau nggak punya tempat dalam tubuh umat-Mu. Sebab tubuh mereka sudah melihat Kristus, di mana roh Allah ada pada mereka. Itu sebab biarlah Kau dokter segala dokter, tabib segala tabib menjamah tubuh mereka sehingga bisa sehat kembali. Darah tingginya sehat, gula darahnya sehat, bahkan juga gangguan di penglihatan, di pendengaran dipulihkan, disehatkan. Mereka memiliki kecemasan, GERD dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang susah tidur, minum obat tidur, bahkan kesulitan untuk bisa istirahat, biar Tuhan boleh menolong sehingga boleh kembali back to normal tanpa perlu obat-obatan. Bahkan juga buat setiap umat-Mu yang kanker kista, tumor, sembuh. Buat mereka yang batu ginjal, batu empedu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka yang bahkan yang terserang oleh sakit hati, biarlah Tuhan juga pulihkan hati kami sehingga hati kami boleh punya hati yang baru, memampukan untuk mengasihi mereka yang melukai. Bahkan juga Tuhan boleh memulihkan hubungan antara pasangan suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, bahkan saudara kandung.
dengan pemimpin dan bawahan boleh pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan buat jiwa kami yang saat ini dalam ketakutan, biarlah Tuhan juga boleh pulihkan, sehingga kami boleh memiliki pemikiran yang terbuka, dan kami boleh memiliki keberanian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menyerahkan bahkan buat umatmu yang sedang terikat dengan hutang, dia bebaskan, sediakan segala yang dibutuhkan, bahkan juga buat mereka yang sedang merindukan untuk dapat promosi, naik salary, gaji, income, biarlah Tuhan boleh berikan favor from God, favor from men. Bahkan buat mereka yang merindukan pasangan hidup, biar Tuhan berikan pasangan yang terbaik, sepadan, setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan. Sebentar kami mau mendengarkan isi hatimu. Demi nama Yesus Kristus, kita semua siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Salam sejahtera buat kita semua. Satu kehormatan boleh kembali melayani saudara semua. Terima kasih buat Ibu Angel yang telah memberikan kesempatan buat saya bisa melayani. Terima kasih buat Pak Martin yang sudah menghantar kita dalam pujian penyembahan sangat dilawat Tuhan, diberkati. Nah, buat saudara yang belum kenal, nama saya Yohanes Kristianus. Saya biasa dipanggil Jojo, dan saya tinggal di Kelapa Gading, dan sekarang ini Tuhan memberi saya satu orang istri, Henny Kristianus. Mungkin di antara saudara ada yang tahu. Dan anak kami 3, oleh anugerah Tuhan yang dipercayakan sekarang ini memiliki pelayanan kemanusiaan menolong 6.000 anak-anak di 85 tempat pedalaman Indonesia, dari mulai Nias sampai Papua. Dan kami juga dipercayakan mengembalakan gereja Impact Community Indonesia di Moy, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi kami senang sekali sekarang ini bisa ada di Persekutuan Doa Raja Wali Group. Nah, saya mau sampaikan pada siang hari ini dengan topik The Power of Vision, kekuatan sebuah visi, karena betapa pentingnya untuk kita bisa menyadari tujuan hidup kita. Mungkin 80% rakyat Indonesia tidak memiliki visi atau tujuan dalam hidupnya, sehingga mereka boleh mengalir saja tanpa di drive oleh vision. Dan kita sadar atau tidak sadar dalam hidup ini, pasti segala sesuatu diciptakan punya tujuan. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, dia punya tujuan. Waktu Tuhan ciptakan flora dan fauna, ada tujuan. Waktu Tuhan ciptakan saudara juga punya tujuan. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi anggota tubuh yang lain, yang dimana sangat dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mencari nafkah, untuk di ibadah kita bisa enjoy dan menikmati passion yang Tuhan berikan, di mana Tuhan mau untuk kehidupan kita tidak stuck, kehidupan kita dinamis. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Dan semua itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak punya tujuan, kalau kita tidak punya arah. Bahkan manusia menciptakan segala sesuatu aja ada tujuannya. Seperti laptop, komputer, diciptakan ada tujuannya. Handphone diciptakan ada tujuannya. Lampu diciptakan ada tujuan. Air conditioner diciptakan ada tujuan. Jendela diciptakan ada tujuan. Mikrofon diciptakan ada tujuan. Bisa bayangkan, kalau tidak ada mikrofon, maka saya menyampaikan dengan suara yang begitu keras, dan bahkan mungkin di ujung-ujung daripada tempat tersebut, teater tersebut tidak terdengar dengan baik. Bersyukur yang ada mikrofon membuat saya bisa bicara dengan santai. Bahkan orang yang mendengarkan di ujung-ujung pun bisa mendengarkan dengan baik. Kalau sampai manusia menciptakan segala sesuatu ada tujuannya, Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuan, pasti Tuhan menciptakan saudara juga punya tujuan. Saudara nggak usah takut dengan salah melihat tujuan hidup saudara. Karena selama kita hidup dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam diri kita, artinya kita melakukan firman, kita bergaul sama Tuhan, pasti Dia akan memberikan tujuannya. Apa aja yang ada dalam kandungan hatimu, apa saja ada dalam pikiranmu, itu dari Tuhan. Seandainya itu bukan dari Tuhan, maka Tuhan akan mencegahnya dan membelokkan kepada tujuanmu. Dan Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Allah tidak pernah pause.
Allah tidak akan pernah rewind. Dia nggak akan pernah berhenti. Dia akan terus mengerjakannya sampai tujuannya terjadi. Sama seperti kita. Kalau kita udah mengerjakan satu tugas dengan satu deadline, pasti kita sampai begadang mengerjakan sampai deadline itu selesai. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu Tuhan berikan tujuan dalam hidup, dia akan terus bekerja tanpa pause, tanpa berhenti, sampai dia menggenapinya. Nah, apa itu visi? Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Melihat garis akhir dari garis awal. Kalau kita nggak pernah lihat garis akhir, maka kita tidak pernah kemana-mana. Kita tidak akan pernah move on. Sama seperti orang berjalan di treadmill, yang kelihatannya bergerak, yang kelihatannya moving, yang kelihatannya seperti sibuk, tapi jalan tempat. Itu orang yang tidak punya visi. Orang yang punya visi pasti dia mau meninggalkan masa lalu. Orang yang punya visi pasti dia akan mau membuat kehidupannya lebih baik. Target tercapai. Visi mimpinya bisa tergenapi. Kalau kita nggak pernah lihat gambar akhir, kita sulit untuk bergerak. Sama seperti kita main jigsaw puzzle. Kita tidak akan pernah bisa menyusun jigsaw puzzle kalau kita nggak pernah lihat gambar akhir terlebih dahulu. Karena kita melihat gambar akhir terlebih dahulu, gambar apa, maka dengan mudah kita akan menyusun potongan-potongan jigsaw puzzle itu. Sama, kenapa kita sulit sekali menjalankan kehidupan ini? Kenapa kita begitu depres menjalankan hidup ini? Karena tidak ada tujuan. Kalau Anda tahu bahwa Anda punya tujuan, pasti Anda nggak akan depres. Pasti Anda kalau depres pun Anda akan jalani kehidupan dengan antusias, karena tahu bahwa semua ini pasti ada rencana Tuhan untuk kita mencapai kepada visi tersebut. Nah, itu sebabnya vision always determine your future. Visi Anda akan menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi jelas, masa depan Anda jelas. Kalau Anda punya visi yang blur, buram, tidak jelas, masa depan Anda tidak jelas. Kalau Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda nggak punya visi, Anda nggak punya masa depan. Loh, visi itu gratis, mimpi itu gratis. Kenapa tidak bermimpi besar? Kenapa harus memandang dirimu rendah? Jangan pernah menganggap dirimu rendah, tapi lihat dirimu itu dengan kacamatanya Tuhan. Bahwa kita punya kemampuan lebih besar daripada apa yang kita bisa lihat. Ketika Gideon ketemu sama Tuhan, Tuhan berkata, kamu Allah adalah the mighty man of God. Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tapi Gideon menganggap dirinya kecil. Aku ini dari anak terkecil, keluarga terkecil, suku terkecil, kan dia berasal suku Benyamin yang terkecil, dan kaum terkecil. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pahlawan gagah perkasa? Tapi Tuhan mengatakan, kamu the mighty man of God. Kamu adalah pahlawan gagah perkasa. Ketika Tuhan mengatakan hal itu, maka benar Gideon dengan pengikutnya cuma 300 bisa mengalahkan 135.000 tentara Media dan Persia. Nah, makanya jangan pernah menerima atau sakit hati dengan perkataan negatif orang lain. Karena mereka tidak pernah ada andil dalam menciptakan Anda. Mereka tidak punya justru kesempatan untuk menciptakan Anda. Jadi Anda jangan sakit hati dengan mereka yang ngomongin kita. Tapi justru Anda harus lebih mendengarkan omongan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan omongan Tuhan? Yaitu kita memberi waktu sama Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Ketika istri saya berhenti dalam pelayanan dan kemudian dia hanya cuma ngurus anak kembar kami yang berlahir di usia 2 tahun udah ngurus anak, tapi kemudian dia berteriak, Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Apa yang tujuan yang Tuhan menghendaki untuk saya lakukan?
Kalau sendok garpu diciptakan tahu tujuannya untuk makan, wajan diciptakan untuk masak, maka aku diciptakan tidak ada tujuan. Dan kemudian Tuhan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan bagi orang miskin. Istri saya berkata makan, minuman, uang. Lalu Tuhan sampaikan kalau uang mereka besok butuh lagi, makan mereka besok lapar lagi. Yang dibutuhkan bagi mereka keluar kemiskinan. Oh, dia tahu berarti tujuan hidupnya adalah mengeluarkan orang dari keterpurukan. Nah, makanya karena dia udah tahu tujuannya, mau ngomongan apapun, mau perkataan negatif apapun, mau kendala di lapangan yang sesulit apapun, dia terus maju dengan on fire. Sampai terjadi betul sampai hari ini. Di mana 6.000 anak-anak ditolong, masyarakat diobati, diberdaya dan sebagainya. Coba kalau nggak ada tujuan, masih aja cuma jadi ibu rumah tangga biasa saja di rumah hari ini. Perkataan dan kalimatnya tidak akan pernah dikutip orang. Itu sebabnya kitab Amsal pasal 20 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbagai orang berpegang pada hukum atau pada visi. Jadi kunci kebahagiaan waktu kita berpegang pada visi. Visi membuat kita bergairah. Ketiadaan visi membuat kita jadi melempem, membuat kita jenuh. Bila nggak ada wahyu menjadi liar. Kata liar itu lepas kekang, lepas kendali, kebablasan. Seperti contoh, kalau Anda belanja tanpa punya tujuan, masuk supermarket pasti lihat diskon dibeli, lihat lagi lapar perut pasti diambil, mau kue, mau buah, mau apapun. Pernah suatu kali di acara Oprah Winfrey, di interview ada satu ibu yang kalau dia kemana-mana nggak ada tujuan, jadi dia beli semua barang-barang lagi sale, dan akhirnya dia lakukan itu bertahun-tahun, dan rumahnya sekarang penuh dengan tumpukan barang-barang yang sale, yang notabene akhir pada expire, tidak digunakan, jadi rongsokan, jadi sarang nyamuk, sarang binatang tikus dan laba-laba. Sia-sia uang yang dikeluarkan. Makanya penting bapak-bapak kalau istri lagi belanja dikasih list pembelanjaan, supaya setelah list dia tercentang dapatkan semua bisa langsung keluar. Ya, karena kalau orang nggak punya tujuan, jadi kebablasan. Coba kita nggak punya tujuan dalam saving money. Kita nggak pernah punya target untuk beli rumah. Maka nanti uang kita begitu tiap akhir bulan habis terus. Saya punya staff, kami ajari, kamu boleh beli kendaraan, tapi nggak usah sampai terlalu mewah banget. Karena kendaraan notabene mengalami depresiasi, penurunan setiap tahun. Tapi kamu harus punya rumah yang notabene berapa tahun kemudian pasti harganya value naik, nggak pernah turun. Akhirnya dia dengerin, dia jual, dia beli yang biasa saja, dan dia akhirnya terus nabung, cicil sampai bisa punya kemampuan beli DP untuk sebuah rumah. Yang tadinya nggak pernah punya rumah sama sekali dalam hidupnya, walaupun udah berpasangan bertahun-tahun. Akhirnya dia bisa punya rumah. Kenapa? Ada tujuan. Saya rindu setiap saudara punya tujuan. Nah, ada 3 makna daripada visi. Yang pertama yang saya mau bagikan, makna daripada visi akan selalu melewati banyak harga yang perlu dibayar. Visi besar, harga yang perlu dibayar besar. Visi kecil, harga yang perlu dibayar kecil. Istilahnya dalam dunia bisnis ada kaidah high risk, high return. Resiko besar, keuntungan besar. Semakin besar tantangan, maka semakin besar pula kemuliaan yang akan kita terima. Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan bahwa aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow,
berarti tantangan yang kamu hadapi sekarang ini nggak bisa dibandingkan dengan rencana Tuhan yang akan kau gapai. Kemuliaan yang akan kamu terima, promosi yang akan kamu raih. Makanya kita perlu didrive oleh visi, sehingga tantangan sebesar apapun kamu akan terus maju. Ketika Yusuf dapat visi, nggak langsung dia jadi pemimpin, terus melewati begitu banyak hal keras. Yang pertama, dia harus dibuang di sumur kering, yang dimana dia sendirian, diasingkan daripada keluarga dan temannya. Tapi dia tahu, karena aku tahu bahwa tujuanku adalah menolong mereka dari krisis pangan, menolong dunia dari krisis pangan, jadi pemimpin. Dia tidak pernah mengeluh. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yusuf mengeluh. Lalu kemudian dikeluarkan oleh kakaknya, dijual di pasar budak. Dia tidak mengeluh. Seperti makin jauh dari visi yang didapatkan. Ketika ada di rumah keluarga Potifar, difitnah, digoda, tapi dia tetap berpegang pada visi ini. Karena kalau aku sampai tergoda, visi ini gugur. Itu sebabnya dia menjaga dirinya dan segala kewaspadaan, supaya jangan terkontaminasi. Dan puji Tuhan, karena visi itu membuat dia tetap hidup kudus. Godaan ada. Dan akhirnya dia fitnah, masuk penjara. Dia tidak mengeluh. Di penjara dia tetap berbuat baik. Dia nolong semua orang-orang yang di penjara, termasuk daripada kepala juru minum dan kepala juru roti. Bahkan apa yang dilakukan perbuatan baiknya diabaikan dan dilupakan sama mereka. Yusuf tidak mengeluh. Sepertinya makin jauh dari visi yang Tuhan berikan, tidak ada mungkin lulusan penjara bisa jadi pemimpin. Tapi karena dia tahu, dia berpegang pada visi, sampai akhirnya Tuhan tidak bisa tinggal diam. Kalau ada permata di lumpur, permata itu tidak pernah mengurangkan cahayanya. Dia tetap mengkilat. Dan pasti suatu kali ada orang melihatnya dan mengambil dan menaruh tempat terhormat. Seperti baru belakangan ini, mulai tanggal 23 Januari, salah satu teman baik kami yang melayani di gereja sedang menyampaikan kesaksian di mimbar. Tanpa dia sadar, ternyata dia punya cincin yang 1 karat besar itu lepas tanpa dia sadar di panggung gereja kami. Itu 23 hari Senin. Lalu begitu dia pulang ke rumah, dia cari, dia kaget, cincinnya hilang, permatanya. Lalu dia cari-cari di mobil, di rumah, di mana-mana nggak ketemu. Dia sampai nggak enak sama suaminya, dan nggak enak sama mertuanya, karena mertuanya yang kasih itu hadiah yang berharga sekali. Lalu kemudian dia sampai pusing, dan kemudian dia berserah dan menyerahkan pada Tuhan Yesus. Dan sudahlah Tuhan, kalau memang ini aku serahkan sama Tuhan. Di hari Minggu, itu waktu itu Senin, hari Minggunya tanggal 29, salah satu seorang singer kami di gereja, saya ibadah yang ketiga, bayangkan saya ada di mimbar itu, semua lagi itu ada performance juga di mimbar. Lalu kemudian selesai ibadah, salah seorang singer kami lihat di kakinya kok ada yang mengkilat. Langsung diambil itu benda, ternyata dilihat seperti berlian. Lalu kemudian diserahkan kepada Lost and Found. Lost and Found kemudian bertanya kepada rekanan kami yang memang tukang jual beli emas dan perhiasan, apakah ini asli atau palsu. Mengatakan asli. Nah, kemudian pas di situ suami daripada yang kehilangan permata ini mendengar bahwa ada berlian yang ditemukan. Lalu kemudian dia datang samperin, sepertinya itu berlian istri saya. Dan kemudian dipanggil istrinya, dilihat cocok
dengan cincinnya bekas patahan, dan kemudian tunjukin fotonya, dan akhirnya ketemu. Sih, kalau kalian punya cahaya, punya tujuan, orang mau injek-injek kita, orang mau merendahkan kita, orang mau melabaikan kita, kalau kita terus percaya, suatu kali orang akan melihatnya dan menaruh engkau di tempat yang terhormat. Kok orang berkualitas ada di penjara, kok orang berkualitas gajinya rendah, kok orang berkualitas dia ada di tempat-tempat yang sangat seperti memalukan. Jadi itu sebabnya penting bahwa kita harus memahami tidak ada peninggian tanpa direndahkan, tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada pintu terbuka tanpa pintu yang ada ini tutup. Jadi bersyukurlah dengan pintu-pintu yang ditutup, karena ini membuka kamu untuk pintu yang baru dan besar. Seperti saya dulu adalah seorang WL, pemimpin pujian, lalu kemudian banyak nubuatan berkata, kamu adalah seorang pengkhotbah, kamu seorang pemimpin, bukan seorang pemimpin pujian. Padahal kalau saya pemimpin pujian, Tuhan mengurapi. Orang bisa dilawat, yang kerasukan setan bisa dibebaskan, yang sakit disembuhkan oleh saya pemimpin pujian, dan bahkan sangat meledak-ledak dengan nuansa sangat cair, presnya begitu kuat, diurapi sekali. Sampai satu kali pemimpin rohani kami berkata, tempatmu bukan pemimpin pujian, tempatmu bicara. Mulai hari ini berhenti kamu pemimpin pujian. Oh, kaget saya. Saya dipangkas semua jadwal saya. Istilahnya dibersihkan dari pelayanan saya di pujian penyembahan. Apakah saya kecewa? Awalnya saya kecewa. Kok begini pemimpin saya? Nutup pintu. Seperti Daud ditutup pintu sama Saul. Tapi kemudian saya mulai menggali firman, belajar. Dan kemudian saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini, kalau saya terus jadi pemimpin pujian, saya punya suara yang terbatas dalam skill. Pertama itu saya nggak akan pernah bisa maksimal. Yang kedua, saya punya pita suara yang kalau nyanyi, mimin hujan berteriak itu 3 kali habis suara saya. Tapi kalau saya ngomong, jadi pembicara 6 kali bicara, itu nggak akan habis suaranya. Masih aman. Tapi kalau mimin hujan 3 kali, yang keempat suara habis, serang. Habis. Jadi saya boleh bersyukur sama Tuhan. Ada seorang yang menutup pintu untuk saya belok kepada yang lebih maksimal. Kadang-kadang kita sakit hati sama orang-orang menutup pintu. Tapi itu rencana Tuhan untuk membelokkan kamu pada rencananya. Daud kalau tidak ditutup pintu sama Saul, dibenci sama Saul, dia cuma ada di istana yang cuma hidup nyaman. Dia tidak akan pernah menulis lagu-lagu. Semua tulisan lagu-lagu Daud itu dari hasil pengejaran Raja Saul. Dia tidak akan pernah menjadi pemimpin besar. Dia cuma hanya terima warisan dari pemimpinnya Saul. Jadi itu sebabnya Anda kalau diproses sama pemimpinmu yang keras, tandanya kamu sedang mempersiapkan jadi pemimpin. Kalau kamu sedang ditekan sama manajermu, kamu sedang mempersiapkan jadi manajer. Kamu ditekan sama direktur atau CEO, kamu sedang dipersiapkan untuk itu. Jadi kamu terus melihat ke depan, jangan kecewa kalau belum Tuhan suruh kita keluar dari perusahaan di mana kita bekerja. Kalau Tuhan nggak ngomong, terus stay, jangan lari dari proses Tuhan. Kamu lari proses Tuhan, kamu akan mengalami proses yang sama, bahkan membuat kamu jadi lebih lambat sampai pada tujuan. Lebih baik kita terus diproses seperti Daud mengalami proses, seperti Yusuf mengalami proses, sampai akhirnya proses itulah yang mempromosikan kita. Yang kedua, makna dari visi. Orang yang tidak punya visi akan kembali kepada masa lalunya. Selalu berputar pada porsi yang sama, sehingga menghabiskan waktu, energi, dan uang tanpa ada hasil. Orang kalau punya visi, dia mau move on. Dia mau mengampuni. Kalau kita nggak mau mengampuni, berarti kita masih tidak punya visi. Orang nggak mau mengampuni itu masih di borgo, di tempat yang sama.
Dia mau lari kemanapun dia akan terkait, tersangkut. Tapi kalau kita mau mengampuni, berarti ada orang punya visi. Kalau Anda mau bangkit dari dosa dan kegagalan, Anda adalah orang punya visi. Gagal normal, tapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Buat dosa normal, tapi tinggal dalam dosa yang tidak normal. Mundur, kecewa normal, tapi tinggal dalam kemunduran dan kekecewaan yang tidak normal. Ketika Petrus dalam Yohanes pasal 21 melihat Yesus ditangkap dan disalibkan, visi daripada Petrus dan semua murid-muridnya hilang. Sudah tidak lagi harapan karena Yesus mati. Buat apa lagi kita jadi pelayan Tuhan? Karena dia nggak punya visi, jadi akhirnya dia mundur. Dia kembali lagi kepada masa lalunya menjadi seorang penangkap ikan yang notabene 3 tahun setengah yang lalu dia udah tinggalkan semua itu karena dia nggak bisa lihat ke depan, jadi lihat ke belakang. Orang kalau nggak punya visi, karena visi bicara soal masa depan, jadi lihat ke belakang, jadi lihat dirinya. Sampai akhirnya dia menangkap ikan semalam-malaman, tidak dapat ikan, sampai Yesus kemudian bangkit samperin Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain. Dan Yesus berkata, "Hai anak-anakku, ada kalap paut?" Dan kemudian mereka berkata, "Semalam-malaman kita tangkap ikan, tidak ada, kau minta makan lagi sama aku." Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Kaget Yohanes mengatakan kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mereka mulai menebarkan jalannya sebelah kanan dan kaget. Itu padahal Bapak Ibu Saudara, Yesus ada di bibir pantai, sedangkan murid-muridnya itu ada sekitar 200 hasta. Itu sekitar kira-kira nggak jauh dari bibir pantai. Sampai bisa ngomong kedengar, kok bisa-bisanya ada ikan banyak di situ? Kalau kita mau dapat ikan banyak, ya harus di lautan yang dalam, bukan dekat dengan bibir pantai yang dangkal. Makanya begitu dia dapat ikan, kaget, ini Tuhan Yesus. Karena nggak mungkin dataran dangkal kok ada ikan banyak. Langsunglah Petrus lompat dari kapal. Dan kemudian Yesus merangkul lagi. Mari, angkat tangannya lagi, Bu. Kepadamu. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus kemudian bangkit. Dan ketika dianiaya, siap di salib terbalik, dia tidak menyangka Yesus. Kenapa? Karena dia punya visi. Bedanya visi sama mimpi. Mimpi itu pasif, visi itu aktif. Mimpi itu kita tidur, tapi gak bikin apa-apa. Kalau Anda punya visi, tapi Anda gak pernah bikin apa-apa, tidak pernah mendekat pada visimu, ya kamu gak akan pernah sampai. Kamu harus meninggalkan tempat di mana kamu nyaman, dan mulai move on. Abraham meninggalkan tempat nyaman dan mulai move on, dapat tanah perjanjian. Kita juga demikian hal yang sama. Kalau kamu mau tiap hari mencapai targetmu, kamu harus move on, bayar harga. Imajinasi, visi adalah alat bisa traveling ke masa depan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah hasil imajinasi seseorang. Handphone, hasil imajinasi. Saya kaget sekali ketika saya punya iPad 1, saya ada kerusakan, kemudian saya bongkar iPad 1, saya kaget di iPad 1 itu tidak ada kamera. Tapi rupanya si pembuat iPad sudah menyiapkan tempat untuk menaruh kamera. Berarti si Steve Jobs, dia telah memikirkan bahwa bikin iPad bukan cuma iPad 1, tapi sudah memikirkan sampai iPad 10. Sudah ada visi. Makanya akhirnya barang itu tercipta. Nah, Anda mesti tahu bahwa semua yang sudah diciptakan sama manusia, semua yang diproses sama manusia, jauh harganya lebih mahal daripada harga bahan baku. Seperti contoh jembatan, rumah, meja, bahkan gedung itu dari hasil bahan baku yang namanya pohon. Tapi karena hasil imajinasi seseorang akhirnya menjadikan bahan baku menjadi bahan jadi yang harganya mahal. Anda harus berimajinasi bagaimana sel semu bisa lebih baik, bagaimana
targetmu bisa mencapai, bagaimana produkmu ini menguntungkan banyak orang. Dan itu nggak bisa terjadi kalau kamu hanya cuma duduk diam, nyaman, nggak buat apa-apa. Yang ketiga, terakhir, makna daripada visi, yaitu visi dari Tuhan selalu lebih besar kemampuan kita dan lebih panjang dari usia kita. Visi dari Tuhan selalu lebih besar kemampuan kita, lebih panjang dari usia kita. Kita nggak bisa mengerjakan itu sendiri. Kita butuh bantuan yang lain. Kita butuh kerjasama. When you walk alone, you walk faster, but you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendiri, Anda berjalan lebih cepat. Waktu Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, hebat, makar dia dicapai dengan bersama-sama. Wah, kita punya Tuhan yang besar dan kekal. Kita nggak bisa pikul visi ini sendirian. Kita semuanya mempersiapkan regenerasi. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang menyerahkan tongkat estafet kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan bahkan di bawah kita. Pemimpin yang berhasil bukan kerja sendirian, kerja bersama-sama. Seperti contohnya Abraham dalam visi, keturunanmu seperti bintang di langit, pasir lautan. Tapi di akhir hidup Abraham cuma lihat satu bintang dan satu pasir, yaitu Ishak dan Ismail. Tapi dari Ishak Ismail akhirnya betul menggenapi visi Bapak Abraham, bintang di langit, pasir lautan. Berikutnya yang punya visi untuk memasuk tanah perjanjian yang keluar dari perbudakan adalah Musa. Tapi Musa cuma mampu mengeluarkannya. Dia tidak sampai untuk masuk rencana Tuhan. Puji Tuhan, syukur dia memuridkan Yosua selama 40 tahun. Tongkat estafet diserahkan kepada Yosua, dan Yosua yang menggenapi visi daripada Musa untuk membawa bangsa Israel masuk dalam perjanjian. Kalau Musa sombong, arogan, dan tidak berbesar hati atau kecil hati, dia tidak akan pernah menyerahkan tongkat estafetnya. Visinya dia tidak mempersiapkan Yosua. Terlambat kalau dia udah tua mempersiapkan Yosua, sedangkan Yosua belum siap apa-apa. Yang akhirnya menghancurkan rencana Tuhan. Tidak masuk dalam perjanjian, malah berhenti di depan sungai Yordan. Tidak sampai pada tanah perjanjian. Tapi bersyukur Musa mendidiknya sampai akhirnya tongkat estafet itu tergenapi. Berikutnya dapat visi dari Tuhan untuk Elia. Pertama, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan mengurapi Elisa bin Sarfat menjadi nabi menggantikanmu. Tapi Elia cuma mampu mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikanmu. Tapi bersyukur karena Elia mementor Elisa di 4 kota berbeda. Akhirnya Elisa lah yang mengurapi Hazael menjadi raja Aram, dan Yehu cucu Nimsi menjadi raja Israel. Kalau enggak, tidak ada pemimpin di Israel. Wow. Yang dapat visi keselamatan bagi dunia ini adalah Yesus. Tapi Yesus cuma ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan di Israel. Tapi bersyukur Yesus memuridkan 12 rasul. Akhirnya mereka mulai pergi, Matius ke Yunani, Thomas ke India, Petrus ke Roma, Eropa, sampai Injil akhirnya tersebar ke muka bumi sampai ke Indonesia. Demikian, waktu kamu jadi pemimpin dalam sebuah perusahaan, bahwa perusahaannya harus terus jalan, maka kamu harus mempersiapkan orang-orang hebat seperti kamu, bahkan lebih hebat dari kamu. Kalau kamu sedang bikin usaha, kamu harus bisa bikin usaha ini di mana diteruskan sama anak-anakmu, sama orang-orang yang berpotensi, yang lebih muda. Sekarang begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terlambat menyerahkan tongkat estafet. Anaknya begitu nyaman, begitu tidak siap diserahkan tongkat estafet perusahaannya, akibat seperti Sony. Sony tidak bisa menjalankan lagi booming karena anaknya udah duduk kursi nyaman di kursi bos, hanya cuma ngangkat-ngangkat kaki, nggak mau berpikir, nggak mau bekerja, dan akhirnya perusahaan tersebut mengalami degradasi dan keuntungan. Termasuk ada beberapa gereja-gereja juga demikian yang menyerahkan tongkat estafet pada anaknya. Tapi buat seperti Rick Warren, di mana gerejanya 15.000 menyerahkan tongkat estafet bukan kepada anaknya, karena anaknya satu meninggal dunia karena kecelakaan dan yang lain tidak siap, dan akhirnya dia menyerahkan tongkat estafet kepada seorang dari San Francisco, dipindahkan
dipanggil untuk ke LA dan mengembalakan gerejanya Rick Warren. Dan gereja itu makin berkembang karena dipimpin sama anak muda. Termasuk juga dengan lagu-lagu yang dimana kalau hanya cuman orang tersebut yang nyanyi dan tidak mempersiapkan regenerasi yang muda-muda nyanyi, akhirnya mulai punah. Saya rindu setiap saudara untuk bisa mempersiapkan orang-orang yang ada di sekitarmu untuk bisa meneruskan visi besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, agar visi ini tidak berhenti di tengah jalan, tapi bisa diteruskan dan tergenapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami, memberkati kami, sehingga kami belajar hari ini tentang the power of vision, kekuatan sebuah visi, karena visi mendorong kami, mendrive kami untuk moving, untuk kami meninggalkan masa lalu dan mengenapi rencana-Mu di depan. Sebabnya bukakan mata kami dan telinga kami, wahyukanlah dalam nama Yesus Kristus. Reveal the vision of God dalam hidup kami, rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dalam masa depan kami. Mari tunjukkan, singkapkan dan bukakan dalam nama Yesus. Dan buat tolong buat setiap kami mampu untuk melewati banyak rintangan, karena visi selalu akan melewati banyak rintangan, dan kami tidak sampai mundur karena rintangan itu. Dan kami mau punya visi agar bisa meninggalkan masa lalu dan menuju kepada masa depan. Dan kami juga mau belajar untuk menyerahkan tongkat estafet dan mempersiapkan orang-orang sekitar kami dan bekerja sama dengan yang lain, sehingga visi itu boleh terus dijalankan sampai selesai. Tuhan tolong setiap kami, karena kehendak-Mu dalam kehidupan kita, kami terus naik, dia mesti turun jadi kepala tidak menjadi ekor. Itu boleh tergenapi dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya kembalikan sama yang bertugas. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, siap kita untuk mencapai visi kita ya Bapak Ibu. Yang jelas Tuhan bilang rencana yang indah, penuh damai sejahtera ya Pak. Tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi selalu menyertai. Semangat Bapak Ibu semuanya, saya juga harus semangat. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bapak mungkin bisa sedikit waktu sebelum saya ke pengumuman menceritakan tangan pengharapan atau itu loh Pak, kaosnya Bapak. Gimana caranya kalau Thank you, Bu Angel. Jadi kami kan nolong anak pedalang Indonesia dengan mengirim guru. Kenapa kami lakukan itu? Karena sebetulnya terjadi ketidakseimbangan pendidikan di kota-kota dan pendidikan di pedalaman. Karena ketika satu daerah tidak ada listrik dan signal telepon, maka nggak ada guru mau ngajar di sana. Sebetulnya pemerintah kita udah benar menggaji PNS untuk mengajar di dalam. Tapi karena tidak listrik dan tidak ada signal, membuat guru-guru itu akan meninggalkan anak-anak itu. Kalau di kota banyak anak-anak yang nggak mau sekolah, ninggalin guru. Tapi kalau di daerah, guru-guru yang meninggalkan anak-anak. Anak-anak semangat untuk belajar. Mengakibatkan ada gedung sekolah, ada anak, tapi tidak ada guru yang mengajar. Nanti 6 bulan sekali guru itu datang, memberikan soal ujian, dan memberikan jawaban di papan tulis. Sehingga anak itu bisa lulus tapi tidak bisa baca tulis, karena target mereka harus anak-anak itu naik kelas. Nah, melihat hal ini banyak sekali anak-anak nggak bisa sekolah, sedangkan kami di Australia semua anak wajib sekolah. Jadi kami cemburu ilahi. Saya sama istri memutuskan untuk kembali ke Indonesia dari Australia, orang tua, adik-adik, dan kemudian kami putuskan ke Indonesia dan mengirim guru-guru. Nah, kendala kami adalah guru yang mau tinggal di pedalaman yang sangat sulit, karena dari ribuan guru yang apply, akhirnya yang terpilih cuma 1%, 2% dari 1000 cuma 10 lah, 20 lah, 30. Jadi kami akhirnya terus bisa merangkul dan kita gaji guru-guru itu, kita training, kita biayain tiketnya untuk ke pedalaman. Dan akhirnya sekarang bisa jalan di 85 tempat pedalaman Indonesia. Dan kami salah satunya dengan sponsor anak, sponsor guru,
program-program kami, pemberdayaan, pengobatan gratis, tapi juga menjual merchandise seperti yang saya pakai. Dan untuk informasi karena lewat merchandise ini, semua keuntungan untuk menolong anak-anak pedala Indonesia, semua keuntungan. Jadi itu betul-betul dengan kita beli, tapi kita donasi. Dan banyak orang awalnya kesian karena ingin memberi lah. Tapi ketika mereka pakai kaos kami dengan kualitas bahan yang bagus, buat mereka nyaman dan bangga. Desel akhirnya bisa dipakai dengan kata-kata inspirasi. Semua ada di Tokopedia dan Shopee dengan kata kunci tangan pengharapan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Tokopedia Shopee, dengan klik searching tangan pengharapan akan muncul kaos-kaos dengan desain-desain terbaru. Apalagi sekarang bulan Valentine dengan mode-mode Valentine yang terbaru. Silakan kunjungi. Dengan Anda beli, Anda mendonasi buat anak-anak bisa belajar dan makan. Tuhan berkati. Thank you, Bu Angel. Ya, terima kasih. Nggak cuma kaos, tapi ada batik juga ya, Pak? Yes, ada batik juga. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kita doakan dan kita tabur juga untuk anak-anak Indonesia di pedalaman ya. Lagi mengucapkan terima kasih untuk Pak Yohanes. Salam sama Ibu Pak. Semoga Ibu suatu saat bisa datang untuk di Zoom. Om Martin terima kasih, Bapak Ibu terima kasih. Jangan patah semangat, terus maju karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan berkati. Silakan Om Martin. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk doa syafaat dan doa berkatnya. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati bersama-sama dengan keluarga besar dari Raja Wali Group untuk buat Pak Peter Sondak sebagai chairman, owner PT Raja Wali Group, agar Tuhan memberikan kesehatan, agar Tuhan menolong dengan mengaruniakan umur panjang dan kebahagiaan, serta takut akan Tuhan dan hikmat, agar memimpin perusahaan dengan kebijaksanaan, dengan terus visi yang terus membuat move on, terus bahkan bisa bersaing dengan global pesaing-pesaing yang begitu banyak. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hati yang murni dan tulus, terus dipimpin oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, kota kami Jakarta dilindungi, jaga Tuhan daripada kebanjiran, daripada macet, daripada kriminalitas, bahkan juga dari kejahatan, sehingga ada damai memerintah di Jakarta. Kami juga berdoa buat hikmat, berikan hikmat buat pemerintah kami akan menjalankan roda pemerintah dengan takut dan gentar akan Tuhan. Mereka tidak memikirkan diri mereka, mereka mengembangkan setiap daerah mereka untuk maju sejahtera, dan kami mulai melihat ekonomi kuat, politik stabil, dan kami boleh tinggal bahu-membahu bersama-sama dengan damai sejahtera di kota Jakarta dan Indonesia. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kirain Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil dan studi anak-anakmu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu campur tangan Tuhan menyertai, dan kiranya Tuhan menghalaukan segala petaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan kiranya berkat yang ada di bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi bercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang hamba, memateraikan dengan firman kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati, sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih pada terima
kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ya, ibadah sudah selesai. Pak, kita punya ini kebiasaan harus foto sebelum bubar. Ya. Ya, kita buka dulu. Nah, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya, Pak Pendeta. Thank you so much, Pak. Salam Oma, Hormat Ibu Eni. Ibu Risma, Ya, Ibu. Pak Berti. Terima kasih semuanya.